DPR RI mengklarifikasi terkait polemik adanya perbedaan halaman dan jumlah pasal dalam finalisasi draft Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan terjadi karena teknis pengetikan draft terkait ukuran kertas dan jenis huruf yang digunakan. Berikut penjelasan lengkap dari pimpinan DPR tentang jumlah halaman dan jumlah pasal di draft Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, terima kasih. Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal. Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen yang tadi dikutip oleh Mbak dari Detik, bahwa kemarin ada 1032 halaman, kenapa hari ini 802 halaman? Tadi saya sampaikan bahwa 1032 itu kan rumor yang berkembang pertama. Kemudian pada saat pengetikan draft final untuk menjadi lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang akan dikirim ke pemerintah, itu harus menggunakan legal paper secara resmi. Sehingga proses pengetikannya adanya di pihak kesekjenan. Sekjen kenapa menyampaikan 1032? Pada saat itu saya sampaikan, saya telepon Pak Sekjen ini. Pak Sekjen, kenapa kok sudah ada 1032? Pak, ini masih draft kasar. Masih diketik dalam posisi kertas bukan sebagai legal papernya. Kemudian berkembang setelah dilakukan netting, kemudian pengetikan koma, kemudian garis-garisnya itu tidak diatur kembali. Sehingga setelah dilakukan pengetikan dalam arti editing secara legal drafter, setelah tadi malam dinet oleh Bapak Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya adalah 812 halaman, di mana termasuk di dalamnya adalah penjelasan. Undang-undang secara resmi hanya 488 halaman. Plus penjelasan menjadi 812 halaman yang merupakan bagian lampiran daripada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 2 Tahun 2011 dan mekanisme di dalam tata tertib DPR dalam pengiriman legal drafter undang-undang itu kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden. Sehingga kalau ada rumors yang berkembang di berita, ada pasal-pasal selundupan, saya yakin kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi, tidak akan mungkin memasukkan selundupan pasal itu di dalam draft, apalagi setelah diketok di tingkat 1 dan kemudian diketok di tingkat 2 di dalam paripurna. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. Izin Pak, yang soal naskah yang diketok di rapor itu, jadi itu naskah yang mana ya Pak? Yang diketok di rapor adalah naskah yang dikirim oleh badan legislasi. Kemudian kenapa teman-teman anggota tidak ada yang menerima, ada yang tidak? Bahwa itu proses di sekjenan perlu waktu dan parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim berdasar kepada poksi-poksi dan fraksi-fraksi. Plus ada mekanisme di dalam tatip pasal 168 disampaikan bahwa anggota dapat saja mengakses kepada sekjen untuk meminta draft hard copy-nya secara detail. Bahwa ke DPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 8, itu sudah melaunching yang e-parlemen. Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi setiap anggota mendapatkan hard copy daripada undang-undang. Semuanya dikirim melalui email ke setiap email anggota, untuk anggota itu mendownload atau memprint secara pribadi di ruang masing-masing, atau kalaupun tidak tetap mau, bisa meminta ke sekjenan lantai 2 di gedung sebelah sini belakang kita. Cukup? Terakhir ya. Diko dari Tempo Pak.